Pro kontra pembubaran DPD, kita lanjutkan dialognya, namun sebelumnya kita simak pernyataan Sekjen PKB saat Mukernas beberapa waktu lalu. Rekomendasi yang dihasilkan terutama yang terkait dengan eksternal. Yang pertama menyangkut perubahan atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang salah satunya menyangkut DPD. Bagi PKB, sepanjang kewenangan fungsi dari DPD seperti yang tertuang pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar seperti hari ini, maka DPD merekomendasikan untuk dihilangkan. Tetapi sepanjang diberi kewenangan yang lebih baik, maka kita juga akan setuju untuk eksistensinya kemudian hari. Ya, itu tadi pernyataan dari Sekjen PKB Abdul Qadir Karding. Rekomendasinya kalau memang kewenangannya masih seperti sekarang, ini bahasa prokemnya nggak usah ada aja lah ini, gitu. Seperti itu, Pak Nono. Ya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, ada dua makna sebenarnya. Satu, bisa saja itu yang tadi. Ya. Tapi kalau tetap diberikan kewenangan seperti sekarang. Nah, tapi lebih utama tadi adalah harus diberikan kewenangan agar dia berperan. Ini dia, kalau dalam dunia pendidikan last signal effect namanya. Ya, betul, ya. Pernyataan terakhir itu sebetulnya. Di sini. GBAN kan ujung-ujungnya tidak sekedar merubah undang-undang, pasti menyangkut amandemen Undang-Undang 45 karena kewenangan MPR di situ harus ditambahkan. Nah, oleh karena itu terlihat bahwa oleh PKB masih ada lagi persoalan, yaitu di DPD. Nah, sehingga kalau saya membaca itunya lebih ditekankan kepada ditambah kewenangannya. Nah, ini kan sebetulnya kalau kita melihat kewenangan yang sekarang, tadi ada salah satu contohnya adalah dalam proses pengambilan kebijakan yang lebih seperti apa namanya tirani mayoritas tadi, lebih ke banyak pembangunan lebih banyak ke wilayah Jawa dan wilayah Barat Indonesia gitu ya. Nah, selain hal-hal seperti itu, ada nggak sih sebetulnya Pak Nono contoh-contoh, misalkan DPD kan punya kewenangan untuk berinisiatif, undang-undang yang berdasarkan inisiatif dari DPD. Ada nggak yang itu pada akhirnya diputuskan tidak sesuai dengan harapan DPD? Atau semuanya sebetulnya selama ini berjalan? Semua berjalan. Semua berjalan. Contoh undang-undang kelautan ya. Kita tahu ada sekitar 15-16 undang-undang yang menyangkut kelautan, sehingga menimbulkan banyak pro dan kontra, duplikasi dan konflik di lapangan. Misalnya contoh keamanan laut saja itu. Nah, itu menjadi masalah. Kemudian dihadirkanlah Badan Keamanan Laut. Tapi terlepas dari itu, terlihat bahwa inisiatif dari DPD sendiri memang terwadahi karena pada ujungnya pembahasannya kan terjadi tripartit. Ada DPD, ada pemerintah, ada DPR. Setelah bulat di sini, baru itu diangkat ke paripurna dan diputuskan di sana. Nah, dan kalau sudah bulat di sini, saya dalam 1 tahun ini, dalam pengalaman saya, bahkan saya melihat dalam periode sebelumnya belum ada tuh. Belum ada ya? Belum ada, kecuali mungkin ya undang-undang provinsi kepulauan itu masih terhambat karena ada banyak hal, ini diangkat lagi kembali. Oke, artinya kan sebetulnya selama ini DPR dalam tanda kutip ini di paripurna itu cukup mengakomodir inisiatif keinginan-keinginan dari DPD. Hanya saja memang yang dikhawatirkan seperti tadi yang dikatakan Pak Nono, ada dua hal, soal tirani mayoritas, terus soal pembangunan, tertampungnya aspirasi daerah yang kurang tertampung, kepincangan antara pusat daerah, antara kawasan ini daerah. Dan itu memang terjadi saat ini menurut catatan dari Pak Nono dan DPD. Iya, itu yang terjadi. Pembangunan kawasan timur misalnya, patut untuk diperjuangkan. Betul. Kebetulan saya ketua kaukus Indonesia Timur. Saya melihat sudah waktunya
memang pemerintahan Jokowi JK ini memang dengan poros maritim, dengan tol laut, ada harapan, ada keinginan. Harus melibatkan semua daerah secara integritas. Secara legislasi kan harus didukung, ditopang. Oke. Ya, dan dukungan itu memang belum terlihat di parlemen saat ini, atau bagaimana? Ya, ini kan proses berjalan dan kewenangan itu diberikan kepada DPD tentang kewilayahan, betul, tentang kedaerahan, betul, otonomi daerah misalnya, pertanahan, agraria, kemudian misalnya ya kelautan tadi. Dan seterusnya, dan itu masih dalam porsi DPD, dan kita sudah membagi coupling itu, terlihat dalam prolegnas. Ada coupling-coupling yang diberikan oleh DPR sendiri, oleh DPD sendiri. Ya. Tapi kan menjadi pertanyaan ketika di akhir tahun biasanya target prolegnas itu jauh dari harapan gitu, jauh dari target. Nah, apakah dalam proses untuk mencapai prolegnas itu di akhir tahun, apakah inisiatif DPD itu dalam tanda kutip, saya kurang tahu, apakah dalam kewenangan yang terbatas, dalam kewenangan yang terbatas, DPD tetap berperan dengan maksimal, dan kami begini, ada pepatah mengatakan kan lebih baik kewenangan sedikit tapi hasilnya lebih banyak, kerja lebih banyak daripada kewenangannya banyak, hasilnya sedikit. Ini kan sebetulnya analogi DPR dan DPD ini kan. Ini jangan sana. Ini sebuah anekdot saja, tapi kan lebih baik begitu. Iya. Nah, artinya pemerintah, saya mau katakan, dia juga punya inisiatif untuk membuat undang-undang. Betul. Tapi ujungnya kan di paripurna DPR. Betul. Dia juga tidak memutuskan kecuali Perpu. Nah, oleh karena itu ya kita jalan saja dengan yang ada. Nah, namun peluang ini ada. Saya kira teman-teman PKB itu cerdas. GBAN kemudian dia ingin mendorong. Artinya Pak Nono juga ingin mengatakan, dengan kewenangan yang kita punya sekarang pun, DPD semestinya tidak boleh dibubarkan. Iya. Karena kembali lagi, kita secara historikal, bahkan pemikiran founding fathers itu jelas. Iya. Ingin menghadirkan daerah untuk mengambil keputusan di tingkat nasional. Artinya itu dulu. Yang kedua, jangan kita mencederai reformasi. Reformasi, spirit reformasi itu mendorong lahirnya DPD. Dan jangan lupa DPD bukan hadir sendiri, ada MK, ada MY dan lain sebagainya. Itu adalah amanat sebetulnya. Ya. Nah, sebetulnya, ini maksud saya, apakah dengan kewenangan yang saat ini, yang menurut PKB ini DPD lebih baik dibubarkan, atau menurut Pak Nono tetap berjalan seperti ini karena selama ini kan inisiatif, mencermati apa yang disampaikan oleh Sekjen PKB maupun Ketua Umum. Kalau tidak diberikan kewenangan, itu jadi kan tidak berarti tujuannya dibubarkan, tidak. Kalau tidak diberikan hak, nah itu kan setengah mengancam sebenarnya. Jadi harus diberikan hak dong. Dan itu mengancam semua partai lain sebetulnya kan, karena mereka yang akan menentukan. Terima kasih untuk teman-teman PKB justru mengangkat persoalan ini. Nah, satu permasalahan juga yang bagi masyarakat adalah, masyarakat tahu ada DPD, tapi kegaduhan di parlemen itu kebanyakan DPR gitu ya. Tapi juga kegaduhannya banyak bicara soal undang-undang dan segala macam juga. Tapi apa sih sebetulnya, pasti banyak langkah-langkah atau hasil-hasil konkret yang sudah dihasilkan DPD. Ini kok kayaknya sosialisasinya kurang dilakukan seperti itu, Pak Nono. Saya kira tergantung media lah ya. Media-media yang ada di parlemen juga ada, tetapi memang sepertinya lebih melihat kepada yang seksi itu yang gaduh biasa. Saya kira itu saja masalahnya. Kalau DPD tapi memang secara konsisten DPD tetap menjalankan peran. Baik, Pak Nono, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan segmen berikut. Usai menjalani otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, jenazah korban penculikan dan pembunuhan dibawa pulang oleh keluarganya. Keluarga berharap pelaku dihukum maksimal sesuai dengan hukum yang berlaku. Jenazah dibawa pulang keluarga ke rumah duka di Beji, Depok untuk disemayamkan. Rencananya usai disemayamkan di rumah duka, jenazah J akan dimakamkan di kampung halamannya di Garut, Jawa Barat. Sementara paman korban berharap pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya. Sebelumnya J, anak kelas 1 SD, diculik dan dibunuh begeng di rumah pelaku di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Tindakan penculikan terkuak setelah orang tua J melapor ke polisi karena anaknya tak kunjung pulang dari sekolah pada Sabtu 6 Februari.
Yang pasti